Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab tafsir Juz Amma, di mana kita telah masuk pada tafsir surat At-Tariq. Telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya makna global dari surat yang agung ini, di mana surat ini secara garis besar menerangkan tentang qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa dan maha mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan jadilah, maka terjadilah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha kuat, maha mampu terhadap segala sesuatu. Maka di dalam surat agung ini Allah terangkan tentang hal tersebut. Maka mulai malam hari ini insyaallah taala kita akan menjelaskan tentang makna terperinci ayat demi ayat dari surat At-Tariq. Para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini lagi-lagi dengan sumpah. Maka di surat-surat sebelumnya sangat banyak kita temukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali suratnya dengan sumpah. Allah berfirman, was-samaa'i wat-tariq. Di situ pakai waw sumpah. Dalam bahasa Arab, orang Arab kalau mau bersumpah dengan 3 huruf. Kadang pakai huruf waw, wallahi, artinya demi Allah. Terkadang pakai huruf ta, mereka bilang tallahi, artinya juga sama, demi Allah. Dan terkadang dengan huruf ba, mereka bilang billahi, artinya juga sama, demi Allah.
Maka kalau orang Arab sudah bilang wallahi tallahi billahi, oh betul-betul bersumpah sudah itu. Yang namanya sumpah kan didatangkan untuk menegaskan, untuk menekankan pembicaraan. Kalau ada orang yang ragu atau masih bimbang, maka dikuatkan dengan sumpah demi Allah, menunjukkan penekanan, menunjukkan ketegasan. Sama halnya di sini, Allah Subhanahu wa taala memulai surat At-Tariq dengan sumpah. Allah bersumpah dengan dua makhluknya. Yang pertama As-Sama dan yang kedua At-Tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Arti globalnya demi langit dan sesuatu yang datang di malam hari. Demi langit dan sesuatu yang datang di malam hari. Ini sumpah Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah sering kita singgung bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak terhadap apa yang dia inginkan. Allah bersumpah dengan makhluknya pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang dia kehendaki. Allah tidak ditanya terhadap perbuatannya, tetapi makhluklah yang akan ditanya terhadap perbuatan mereka. Allah berfirman, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, tetapi merekalah, manusialah yang kelak akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah bersumpah dengan makhluknya berarti boleh bagi Allah. Tetapi makhluk kalau mau bersumpah diatur sama Al-Khaliq, sama pencipta mereka. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Nah, itu aturannya kalau mau bersumpah. Kita boleh bersumpah, tapi kalau mau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah. Jangan bersumpah dengan nama yang lain. Jangan berdalilkan dengan ayat ini. Nah, di situ Allah bersumpah dengan langit. Di situ Allah bersumpah demi Tariq. Berarti boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Ini Allah. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, maka Allah maha berkehendak, sebab Allah yang menciptakannya. Tetapi kalau makhluk, sumpahnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan kita untuk menjaga sumpah kita. Wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Makanya ada hukum-hukum terkait dengan sumpah. Orang kalau melanggar sumpah, bukan sekedar batal sumpahnya, tapi dia harus bayar kafarah. Kalau dia pernah bersumpah, kemudian dia langgar, ada kafarahnya, ada dendanya di dalam agama kita. Diatur dalam Kitabul Aiman, kitab tentang sumpah. Menunjukkan bukan main-main kalau bersumpah itu. Ada aturannya di dalam agama kita. Nah, salah satu aturannya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Mengapa tidak boleh? Rasulullah yang larang. Dalam sebuah hadits yang sahih, Rasulullah bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpah dengan nama Allah atau diam. Siapa yang mau bersumpah, maka bersumpah dengan nama Allah atau diam, kata Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa sumpah kita harus dengan nama Allah. Bahkan lebih tegas Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kalau makhluk. Makanya telah dinukil kesepakatan para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, bahwa la yajuzul halifu bi ghairillahi bil ijma'. Tidak boleh
bersumpah dengan nama selain Allah menurut kesepakatan kaum muslimin. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Baik. Nah, sekarang Allah bersumpah dengan makhluknya di dalam ayat ini. Apa hikmahnya? Apa hikmah dari Allah bersumpah dengan makhluknya? Hikmahnya kata para ulama ada dua. Yang pertama, untuk menjelaskan keagungan Allah. Untuk menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, untuk menjelaskan makhluk yang dimana Allah bersumpah dengannya. Ini hikmahnya jamaah sekalian. Jadi hikmahnya Allah bersumpah dengan makhluknya itu untuk menunjukkan keagungan Allah. Sebab apa? Allah yang menciptakan makhluk yang luar biasa itu. Kalau makhluknya saja luar biasa, apalagi penciptanya. Nah, itu kan yang kita pahami. Betapa agungnya, betapa luar biasanya makhluk Allah ini. Maka itu menunjukkan betapa luar biasanya penciptanya, betapa agungnya penciptanya, betapa mulianya penciptanya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang agung. Seperti pernah kita bahas, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan sinarnya di waktu duha, demi bulan yang telah mengiringinya. Ini Allah bersumpah dengan matahari dan Allah bersumpah dengan bulan. Maka ini menunjukkan akan keluar biasaan keagungan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, Allah bersumpah dengan makhluknya untuk menunjukkan akan keagungan makhluk tersebut. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya ketika disebutkan makhluk-makhluk ini, agar kita memikirkannya, agar kita merenunginya, agar kita mengambil pelajaran darinya. Ini yang harus kita lakukan. Makanya penting juga itu tadabbur alam. Tadabbur alam itu maksudnya kita melihat, menyaksikan betapa indahnya makhluk-makhluk Allah. Adanya lautan yang terbentang luas, adanya pegunungan, adanya air terjun misalnya, dan makhluk-makhluk yang indah yang lainnya. Untuk apa? Supaya menambah iman. Dengan kita melihat, kita pun bergumam, subhanallah, Allahu Akbar. Itu yang kita ucapkan, ya kan? Masya Allah, betapa luar biasanya ini. Itu akan menambah ma'rifat kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, sehingga di dalam hati akan muncul apa? Pengagungan kepada Dia, pembesaran kepada Dia, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul luar biasa, maha agung dan maha besar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah berfirman apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan agar mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Renungi dia, tadabburi dia, hayati dia, supaya imanmu bertambah, supaya pembesaranmu kepada Allah bertambah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dua makhluk yang Allah bersumpah dengannya di dalam surat At-Tariq. Yang pertama, langit. Was-sama wat-tariq. Demi langit dan demi sesuatu yang datang di malam hari. Kita bahas dulu tentang langit. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit ini tentunya salah satu dari makhluk Allah yang sangat agung, ya kan? Makhluk Allah yang sangat menakjubkan. Kalau kita misalnya merasa takjub, merasa kagum dengan gedung-gedung pencakar langit, betapa luar biasanya
betapa hebatnya gedung-gedung tersebut, tinggi-tingginya. Bahkan kalau kita lihat di luar negeri misalnya, ada gedung-gedung pencakar langit, gedung yang paling tinggi di dunia. Ada di Dubai, Pak, namanya Burj Khalifa, yang katanya tingginya itu hampir 1 kilometer. Tingginya itu. Bayangkan betapa hebatnya itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita merasa kagum dengan gedung-gedung pencakar langit itu, maka tidakkah kita kagum dengan langit? Dia baru pencakar langit, belum sampai langit. Sementara langit belum ada yang bisa mencapainya. Ketinggian langit itu. Betapa luar biasanya langit itu. Dan hebatnya lagi, Allah bangun tanpa tiang. Subhanallah. Kita, Pak, kalau mau bangun, jangankan rumah yang besar, gubuk aja kita bangun, tidak ada tiangnya, tidak bisa berdiri dia. Itu baru gubuk. Bagaimana lagi dengan bangunan-bangunan yang besar? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit tanpa ada tiang yang menjangganya. Hebatnya kan? Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Walaupun ulama beda pendapat terkait dengan langit itu. Apakah memang betul tidak ada tiangnya, atau memang ada tiangnya tetapi tiangnya tidak kelihatan? Ada dua penafsiran para ulama. Kalau dengan penafsiran yang pertama, ini kan menunjukkan betapa hebatnya itu penciptaan langit itu tanpa ada tiang. Kalau pada penafsiran yang kedua, yang kata sebagian ulama, langit itu sebenarnya ada tiangnya, tapi tiangnya tidak kelihatan. Nah, ini hebat juga. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dengan tiang, tapi tiangnya tidak kelihatan. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau misalnya betul-betul langit ini ada tiangnya, kira-kira tiangnya berapa, Pak? Nah, ini kita punya masjid ini aja berapa tiangnya? Baru bangunan segini. Bagaimana dengan langit? Kalau misalnya ada tiangnya, tiangnya berapa? Hebatnya lagi, tiangnya itu tidak bisa diraba. Makanya tidak pernah kita nabrak tiang langit. Paling nabrak tiang listrik. Kalau tiang langit tidak pernah kita, ada orang, oh, kenapa dia nabrak tiang langit? Kan tidak pernah kita dengar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, walaupun dikatakan tidak ada tiangnya ataukah ada tiangnya, dua-duanya hebat. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran manakala Allah bersumpah dengannya, was-samai wat-thariq, demi langit. Langit ini adalah makhluk terbesar yang kita bisa lihat dengan dua mata kepala kita. Ya kan? Walaupun di sana ada makhluk yang lebih besar daripada langit. Nah, itu yang dikatakan Arsyur Rahman, singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Singgasananya Allah, arsnya Allah, itu makhluk yang paling besar. Tapi tidak kita lihat. Yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita, langit. Matahari kan tidak seberapanya, Pak, dengan langit itu. Bulan tidak seberapanya. Lihat langit ini. Kita di penjuru dunia manapun, pasti kita bisa melihat langit. Saking besarnya, saking luasnya langit itu. Makanya kalau kita lihat dalam Quran, langit itu sering dibahasakan dengan lafaz jamak. Langit dalam bahasa Arab artinya as-sama'u. Kalau dijamak, as-samawat. Nah, sering kita dengar as-samawat, ya kan? Disebutkan dengan lafaz jamak. Kenapa disebutkan dengan lafaz jamak? Kata sebagian ulama, disebutkan dengan lafaz jamak karena langit itu bukan cuma satu saja, masih ada lagi di atasnya. Makanya kita kenal dengan 7 lapis langit. Dan sebagian mengatakan dijamak. Kenapa? Karena langit itu sangat luas. Beda dengan bumi. Bumi kecil, tapi langit betul-betul sangat luas. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
bersumpah dengannya, karena langit ini menunjukkan agungnya, mulianya dia, besarnya dia, luasnya dia. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, afalam yanduru ilas samai fawqahum kaifa banainaha. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afalam yanduru ilas sama, tidakkah mereka melihat kepada langit yang berada di atas mereka? Bagaimana kami bangun langit itu, kata Allah. Tidakkah mereka lihat langit itu? Tidakkah mereka takjub dengan langit itu? Kenapa kalian takjub dengan bangunan-bangunan yang lain, sementara tidak takjub dengan langit yang merupakan ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala? Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, Allah subhanahu wa ta'ala hiasi langit itu. Makanya dalam lanjutan ayat Allah berfirman, wa zayyannaha, kemudian kami hiasi langit-langit itu. Dihiasi dengan apa? Dihiasi dengan bintang-bintang yang sangat indah. Lihat langit, Pak. Ketika langit itu kosong, tidak ada bintangnya, dengan langit yang berisi bintang-bintang, terasa indah langit itu kan? Dilihat indah langit itu. Karena memang perhiasan langit Allah jadikan adanya bintang-bintang tersebut. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keberkahan langit, dengan dari sanalah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya. Salah satu rahmat Allah yang turun adalah hujan yang turun. Allah turunkan dari atas langit air hujan, yang air hujan itu dikatakan sebagai ma'an mubaraka, air yang diberkahi. Lihat Pak, dalam surat Qaf ayat yang ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa air hujan yang turun dari atas langit itu sebagai air yang penuh berkah. Allah berfirman, wa nazzalna minas sama ma'an mubaraka, dan sungguh kata Allah, kami turunkan dari atas langit air hujan yang dia merupakan air yang diberkahi oleh Allah. Jadi air hujan itu air yang berkah, Pak. Makanya salah satu sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau biasa kalau baru turun hujan, beliau sengaja buka pundaknya dan beliau basahi pundaknya dengan air hujan. Kenapa? Disebutkan dalam hadis bahwasanya ini adalah rahmat pertama yang turun. Nah, makanya disunnahkan pada saat hujan pertama turun itu dibasahi pundak-pundak ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengambil berkah darinya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di ayat yang lain Allah bahasakan air hujan itu sebagai rahmat yang diturunkan dari atas langit. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 28. Kata Allah, wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yunshiru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Allah berfirman, dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah mereka berputus asa darinya. Kemudian dengan hujan tersebut Allah tebarkan, Allah sebarkan rahmatnya, dan Allah maha pelindung lagi maha terpuji. Allah bahasakan hujannya dengan rahmat yang turun. Makanya ketika hujan turun jangan dicela, Pak. Itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang turun. Betapa banyak orang yang mendambakan turunnya hujan di negeri-negeri mereka, sementara kita mencela hujan itu. Tak boleh dicela. Dia makhluk Allah, dia air yang penuh berkah, dan dia air yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi ketika hujan turun, Rasul berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Doanya ringkas. Ini doa saat turun hujan, saat turun hujan. Rasulullah berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Selesai hujan turun, Nabi juga berdoa, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Nah, ini yang diucapkan oleh Nabi selesai hujan turun, mutirna
bifadlillahi wa rahmatih. Kami dihujani oleh Allah, kami diturunkan hujan dengan sebab karunia dari Allah dan dengan sebab rahmatnya Allah. Nah, ini para jamaah. Nah, inilah keberkahan yang Allah turunkan dari atas langit. Karena hujan itu dari atas langit, makanya dalam sebagian hadis orang Arab menyebut hujan itu langit. Menyebut hujan itu langit. Telah turun langit, maksudnya telah turun hujan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan dari keberkahannya, di saat hujan turun, doa mustajabah. Nah, salah satu tempat-tempat mustajabnya doa Pak adalah di saat hujan turun. Makanya kalau hujan turun, berdoa kepada Allah. Dalam sebuah hadits yang sahih, Rasulullah pernah bersabda, "Utlubu istajabatad du'a inda thalathin," kata Nabi. Carilah mustajabnya doa di 3 tempat. Di 3 keadaan, di 3 kondisi. Apa itu? Iltiqaul juyush. Yang pertama di saat perang. Nah, di saat berjihad, bertemu pasukan dengan pasukan musuh, di saat itu doa mustajab. Karena antara hidup dan mati itu. Yang kedua kata Nabi, wa iqamatus shalah. Ketika menunggu qomat mau dikumandangkan. Nah, makanya salah satu doa yang mustajab juga sebelum qomat, ya, maka disunnahkan untuk berdoa. Itu doa mustajab juga itu. Dan yang ketiga kata Nabi, wa nuzulul ghaits, ketika hujan turun. Nah, ingat-ingat ini. Waktu-waktu di mana mustajab doa itu kita panjatkan, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya saat hujan turun. Karena hujan turun membawa rahmat. Dan ketika kita berdoa kepada Allah di saat itu, maka bertepatan dengan rahmat Allah yang turun. Maka mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah, mudah-mudahan doa kita diijabahi dan mustajab, didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dengan langit, was-samai, demi langit. Secara bahasa sama itu sebenarnya kullu ma alaka, semua yang berada di atasmu, maka dia langit. Makanya kan kita sering bilang atap rumah kita itu langit-langit. Bahkan tidak usah jauh, di atas mulut kita, di mulut kita bagian atas kita bilang langit-langitnya. Kenapa? Langit itu secara bahasa sesuatu yang di atas kita. Nah, itu namanya langit. Sama kalau bahasa Arabnya. Jadi sesuatu yang di atas, dia langit, dia tinggi. Makanya orang yang tinggi terkadang disebut dengan langit. Karena dia berada di atas angin, berada di atas langit. Ketinggian derajatnya misalnya, ketinggian kedudukannya misalnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk pertama yang Allah bersumpah dengannya. Was-samai, demi langit. Yang kedua, wat-tariq, dan demi tariq. Dengan inilah Allah namakan surat ini. Dengan inilah dinamakan surat ini dengan surat At-Tariq. Karena langsung melihat ayat pertamanya, was-samai wat-tariq. Apa artinya tariq? Itu dengan to yang panjang, wat-tariq. Beda kalau kita bilang wat-tariq. Nah, beda artinya itu, Pak. Kalau tariq dalam bahasa Arab artinya jalan. Kalau tariq artinya bintang. Kalau diterjemahkan, nanti akan ditafsirkan, diterjemahkan sesuatu yang datang di malam hari. Apa yang datang di malam hari itu? Bintang. Lihat jauhnya itu perbedaannya itu. Jadi kalau tariq artinya jalan, kalau tariq artinya apa? Bintang. Bahasa Arab itu salah harokatnya, salah panjang pendeknya, beda artinya, Pak. Hujan bahasa Arabnya mator, matorun artinya hujan. Tapi kalau toknya kita panjangkan, mator artinya bandara. Lihat perbedaannya itu. Nah, makanya jangan sampai salah dalam baca Quran, bisa salah arti nantinya.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita baca was-sama'i wat-thariq, kalau ada yang baca wat-thariq, demi jalan artinya. Nah, thariq Allah Subhanahu wa taala namakan untuk nama sebuah bintang. Secara bahasa, thariq itu artinya yang mengetuk. Kok bisa bintang itu dinamakan yang mengetuk? Nah, kita gali dulu dari sisi bahasanya. Ini memang sifat bintang, Pak. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hal ini. Tentunya belum ada penelitian pada waktu itu. Dan terbukti di zaman sekarang. Konon kabarnya NASA pernah meneliti. Ada satu bintang, kata mereka, yang ketika didengar betul ada suara ketukan. Subhanallah. Konon katanya karena sebab itu ada yang masuk Islam gara-gara itu. Nah, dia lihat memang salah satu sifat bintang itu disebut dalam Quran. Bahkan Allah namakan dengan itu, at-thariq, yang mengetuk. Salah satu sifat bintang itu, ada bintang itu yang dia mengeluarkan seperti suara-suara ketukan. NASA menelitinya, Pak. Nah, dan memang ada yang seperti itu. Subhanallah. Inilah keajaiban Quran. Terbukti di zaman sekarang. Dulu belum ada penelitian tentang hal tersebut. Orang cuman iman. Oh, di antara sifat bintang itu dia bisa mengetuk. Bisa mengeluarkan suara seperti suara ketukan. Subhanallah. Di zaman sekarang ini, silahkan aja kita searching di Google. Ada itu. Dari NASA itu katanya itu. Meneliti bintang-bintang itu memang salah satu sifatnya mengeluarkan suara. Suaranya seperti ketukan. Bahkan mereka rekam, Pak. Ada di YouTube itu. Mereka rekam suaranya itu. Subhanallah. Nah, ini sebelum mereka teliti, ternyata sudah ada dalam Quran. Subhanallah. Makanya sangat banyak keajaiban-keajaiban Quran itu baru tersingkap di zaman-zaman sekarang ini. Dan dengan sebab itu orang, walhamdulillah, banyak mengakui Islam itu. Kebenaran agama kita. Kebenaran Al-Quran, kitab suci kita. Nah, salah satunya ini jamaah sekalian. Allah namakan bintang dengan thariq. Thariq yang mengetuk. Itulah salah satu sifat bintang itu. Makanya kalau kita lihat dalam hadis, Rasul SAW menyebutkan itu kan. Misalnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ini dari sisi bahasanya saja kita ambil. Walaupun ada hukumnya yang disebut oleh Nabi. Naha Rasulullah SAW ayatrukul musafiru ahlahu laila kay tastahiddal maghibah wa tamtashitas sya'ithah. Kata Nabi SAW, Rasulullah SAW melarang orang yang baru datang dari perjalanan untuk menemui keluarganya di malam hari. Tidak boleh, kata Nabi. Kenapa? Supaya istrimu bisa bersiap-siap dan supaya rambutnya yang belum tersisir bisa tersisir. Ulama mengatakan ini berlaku di zaman dulu, Pak. Karena dulu kan tidak ada seperti zaman sekarang alat komunikasi. Nah, sehingga ketika suaminya misalnya datang, itu orang kadang nggak tahu-tahu tiba-tiba datang, istrinya belum siap-siap. Beda kalau di zaman sekarang. Di zaman sekarang sudah ada alat komunikasi, sudah bisa ditelepon, sudah bisa di WA istrinya, ya, mau datang sebentar malam, tidak ada masalah, ada persiapan. Nabi melarang kalau kamu datang, disebutkan dengan bahasa ayatrukal musafir. Itu dari kata thariq tadi. Ya, ini dia datang di malam hari. Dinamakan dengan thariq karena dia muncul di malam hari. Yang namanya bintang tidak mungkin muncul di siang hari kan, Mbak? Munculnya di malam hari. Maksudnya dia nampak terlihat itu di malam hari. Dia nampak terlihat itu di malam hari. Nah, itulah at-thariq. Was-sama'i wat-thariq. Demi langit dan demi sesuatu yang datang di malam hari. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menafsirkan ayat ini. Allah sendiri yang bertanya, "Wa ma adraka mat-thariq?" Tahu enggak kamu? Apakah kamu tahu apa itu thariq? Apa itu at-thariq?
Ini pertanyaan kan? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab. Tetapi Allah bawakan pertanyaan ini untuk mengagungkan permasalahannya, membesarkan perkaranya. Tahu enggak kamu apa itu at-tariq? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan sangat banyak ayat-ayat semacam ini kan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahu enggak kamu apakah hari kiamat itu? Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Hari kiamat juga. Tahu enggak kamu apa itu kiamat? Ini kata para ulama, litanbih, untuk membesarkan perkaranya, untuk mentanbih orang, menyadarkan orang, mengingatkan orang yang tadinya santai-santai, ketika ditanbih, diingatkan, langsung dia jadi sadar. Oh ya, apa itu? Ini makna dari ayat ini. Ini fungsinya tanbih itu. Iya, supaya fokus perhatian orang terhadap perkara ini. Perhatikan. Wa ma adraka mat-tariq. Tahu enggak kamu apa itu at-tariq? Allah mempertanyakan ini. Allah mempertanyakan ini untuk menarik perhatian kita. Nah, setelah kita ditanya seperti itu, kan orang yang ditanya biasanya pengen tahu apa jawabannya. Membuat orang penasaran, ya kan? Kalau misalnya ditanya, kamu tahu enggak apa itu? Sementara kita enggak punya jawaban, sementara kita enggak tahu jawabannya apa. Nah, ini akan memberikan pada diri kita, memusatkan perhatian. Inilah uslub di dalam Quran. Ini kalau dalam ilmu balaghah dibahas lebih panjang lebar lagi. Dalam ilmu balaghah ada metode Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan manusia dengan cara-cara yang seperti ini. Ya, supaya kita berpikir, apa itu? Ada apa dengan dia? Nah, setelah rasa penasaran kita semakin tinggi, baru Allah Subhanahu wa taala jawab, An-Najmus Tsaqib. Ini jawabannya. Bahwa tariq yang dimaksud itu adalah An-Najmus Tsaqib. Bintang yang sangat terang benderang, yang cahayanya sangat terang, sangat tajam, dan cahayanya betul-betul bisa menembus. Inilah tafsirnya. Kan Allah mampu kan, kalau misalnya dihilangkan ayat kedua, misalnya was-sama'i wat-tariq, langsung an-najmus tsaqib, ya kan? Langsung aja dijawab kan? Tapi kenapa perlu ada ayat yang kedua, wa ma adraka mat-tariq? Fungsinya tadi, Pak, supaya orang jadi perhatian, supaya orang fokus dengan perkara ini, dan supaya orang sadar bahwasanya apa yang Allah bersumpah dengannya ini bukan main-main. Coba kau perhatikan itu, coba kau lihat itu, kemudian kau ambil pelajaran dari sana. Itu maknanya, Pak. Lihat betapa indahnya bahasa Quran itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tafsirkan sendiri bahwa yang dimaksud dengan at-tariq, sesuatu yang datang di malam hari, itu apa? An-Najmus Tsaqib. Dia adalah bintang yang datang bersinar terang, yang datang sinarnya sangat tajam. Inilah at-tariq itu. Makanya kita tafsirkan tadi, tariq itu bintang. Karena memang itulah penafsiran dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. An-Najmus Tsaqib, dialah bintang yang bersinar terang. Nah, bintang yang bersinar terang ini apa? Dari sana para ulama juga menyebutkan beberapa penafsiran. Ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan at-tariq itulah an-najmus tsaqib, maksudnya sairun nujum, semua bintang secara umum. Karena bintang itu bercahaya. Ini disebutkan oleh Imam Qatadah dan dirojihkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dan sebagian ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tariq an-najmus tsaqib itu adalah bintang yang khusus. Bintang apa ini? Ada yang menyebutkan bintangnya namanya bintang Zuhal.
Nah, itu disebutkan oleh para ulama di dalam tafsirnya. Apa itu bintang Zuhal? Bintang Zuhal itu adalah bintang yang tempatnya di langit yang ketujuh. Berarti kita tidak lihat. Bintang ini berada di langit yang ketujuh. Di mana di langit yang ketujuh itu, menurut penafsiran ulama, tidak ada bintang yang lain kecuali bintang Zuhal ini saja. Bintang yang sangat besar, kemudian dia bercahaya sangat terang benderang. Namanya bintang Zuhal. Sebagian ulama menyebutkan bintang yang dimaksud namanya Suraya. Namanya Suraya. Ada sebagian orang mengambilnya jadi namanya Suraya. Suraya itu sebenarnya nama bintang. Kalau dalam terjemahan artinya bintang kejora. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Suraya itu sekumpulan bintang-bintang yang berwarna biru. Karena bintang itu warnanya macam-macam, Pak. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang merah. Ini keindahan bintang-bintang itu. Nah, Suraya itu bintang yang berwarna biru, dan dia terdiri dari sekumpulan bintang-bintang. Ada yang menterjemah tadi bintang kejora katanya. Ini jamaah sekalian. Kemudian juga ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bintang di sini adalah ar-rujumul lati lisyayatin. Itulah bintang-bintang yang dipakai untuk melempar setan. Sebagian orang mengatakan kayak meteor. Makanya kalau ada bintang yang jatuh, itu kata orang kan meteor. Nah, sebenarnya itu untuk melempar setan, Pak. Untuk melempar setan. Loh, ngapain setan dilempar, Ustadz? Setan itu disebutkan dalam hadis, dia mencuri dengar berita dari atas langit. Yang mana setan-setan ini ketika dia mencuri dengar berita dari atas langit, dia akan sampaikan kepada setan-setan yang berada di bawahnya, terus berada di bawahnya sampai ke telinga si dukun, telinganya si tukang sihir. Nah, tukang sihir dan dukun inilah yang mengabarkan berita-berita yang kata mereka, inilah berita gaib, kami tahu perkara gaib. Padahal dari mana? Dari setan. Mana dalilnya, Ustadz? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Fayasma'u mustariqus sama." Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdirnya. Karena takdir itu ada takdir harian. Tiap hari Allah mentakdirkan segala sesuatu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan takdir itu, dibisikkan kepada para malaikat, maka didengarlah oleh pencuri-pencuri. Inilah maksudnya setan-setan itu. Wa mustariqus sama hakada. Bagaimana caranya setan itu bisa mencuri dari atas langit? Setan itu disebutkan saking banyaknya jumlah mereka itu bertumpuk-tumpuk. Ya. Hakada ba'duhu fawqa ba'din. Mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke atas langit. Fayasma'ul kalimah. Maka dia pun mendengarkan kalimat dari atas langit. Fayulqiha ilaman tahtahu. Lalu dia sampaikan kepada setan yang ada di bawahnya. Tsumma yulqihal akhar ilaman tahtahu. Lalu yang lainnya menyampaikan lagi kepada yang berada di bawahnya. Hatta yulqiyaha ala lisani sahir. Sampai berita itu terdengar ke lisannya tukang sihir, naam, awil kahin, atau sampai beritanya kepada dukun. Kata Nabi SAW, farubbama adraka syihab qabla ayulqiyaha. Iya. Terkadang setan itu ketika dia belum sempat menyampaikan berita itu, dia sudah terkena api, yaitu lemparan bintang dari Allah Subhanahu wa taala. Dilempar mereka itu. Nah, makanya kalau kita lihat, Pak, ada bintang jatuh, kita lihat seakan bintang jatuh, berarti ada dukun yang beraksi itu. Ada dukun yang beraksi berarti itu. Kenapa? Dia nanti yang akan memberitakan. Dia yang nanti akan memberitakan setan-setan ini ke telinganya si dukun. Dukun inilah yang nanti akan memberitakan perkara-perkara yang katanya gaib. Tetapi kata Nabi SAW, ya, berita yang dia sampaikan telah dicampur dengan mi'ata kadzbah, dengan 100 kedustaan. Sehingganya jangan percaya omongannya dukun.
Kenapa? Si dukun ini ketika ngomong dia berdusta. Karena memang beritanya dari setan. Setan itu juga tidak bisa memastikan beritanya. Nah, dicampur dengan 100 kedustaan. Tapi jangan heran kalau terkadang dukun itu benar. Wih, ramalannya benar, Ustaz. Nah, jangan heran karena memang itu berita yang dia curi di atas langit. Tapi benarnya itu telah dicampuri dengan 100 kedustaan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan ini dari awal-awal ayat yang kita bisa baca dalam surat At-Tariq ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan pembahasan ini. Wallahu alam bisawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.